Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Matematik. Masih bersama Pak Mukhlis, channel belajar matematika sampai bisa. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi limit fungsi trigonometri di suatu titik, tapi kita fokus ke pembahasan soal-soal yang sering dikeluarkan oleh guru di ulangan atau ujian. Insya Allah ada 6 soal yang akan kita bahas hari ini, dan itu saya rasa cukup mewakili dari rangkaian soal-soal yang sering keluar di ujian atau ulangan. Selamat menyimak, yakin bisa matematik bersama Bisa Matematik. 4, 3, 2, 1, close the book. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Bunyi soalnya sebagai berikut ya. Nilai limit X mendekati 2P dengan fungsi sin X cos X dikurangi sin kuadrat X dibagi tangan X sama dengan Selalu kita mulai dengan cara substitusi langsung. Dengan cara substitusi langsung kita dapatkan nilainya 0/0. Mengapa? Di sini ingat ya, X nya itu mendekati 2P. 2P itu sama saja dengan 2 kali 180, yaitu 360. 360 derajat itu sama saja dengan 0 derajat. Di sini sin 0, ini kan berarti sin 0. Sin 0 itu 0. Sin cos 0 itu 1 dikurangi sin 0 itu 0, dikuadratkan pun juga 0, tangan 0 itu juga 0. Nah, sekarang kalau kita hitung kan berarti 0 kali 1 0 dikurangi 0 0 dibagi tangan 0 0, jadilah 0/0. Ini namanya nilai tak tentu. Maka kita cari cara lain. Saya coba mengubah bentuk fungsi trigonometrinya sebagai berikut ya. Yang saya rubah adalah tangan X-nya. Yang pembilangnya tetap akan saya rubah. Yang saya rubah tangan X-nya. Tangan X saya rubah menjadi sin X per cos X. Selanjutnya ingat ya, pembagian dengan bilangan pecahan itu bisa diubah menjadi perkalian, tapi pecahannya dibalik posisinya. Dibagi sin X per cos X itu sama saja dengan dikali cos X per sin X. Paham semua ya itu ya. Selanjutnya kita lakukan pelangi-pelangi atau SCTV satu untuk semua. Jadi cos X per sin X nya ini kita kalikan dengan kurung. Nah, ini seperti ini, sehingga menghasilkan bentuk yang baru lagi. Ingat ya, sin X cos X dikali cos X per sin X, kan sin X nya habis, berarti cosnya jadi kuadrat, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi sin X, tinggal sin X dikali cos X ya, sin X cos X. Inilah bentuk yang terbaru. Berikutnya coba kita masukkan langsung nilai X sama dengan 2P nya atau 0 ya, X mendekati 0 ya. Kita masukkan langsung. Cos 0 itu 1, berarti kalau cos 0 kuadrat ya 1 kuadrat. Sin X itu 0, cos X itu 1, berarti 0 kali 1. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jawabannya D. Gampang ya? Paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Bunyinya sebagai berikut. Nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi sin pangkat 4X per 3X pangkat 3 dikali tangan X sama dengan, kita mulai dengan cara substitusi langsung. Maka kita dapatkan nilainya 0/0 lagi. Kenapa? Ingat ya, X nya kan mendekati 0. Kalau pakai cara substitusi langsung maka kita ganti X nya dengan 0 ya. Sin 0 itu 0, tangan 0 itu 0, maka ya jelas 0/0. Ini namanya nilai tak tentu. Kita rubah lagi bentuk fungsi trigonometrinya. Nah, saya rubah menjadi seperti ini. 1/3 dikali, ingat ya, sin pangkat 4X itu berarti kan sin X kali sin X kali sin X kali sin X. Nah, saya tulis 4 kali sin X sin X sin X sin X. Terus X pangkat 3 saya tulis juga 3 kali X X X. Terakhir tangan X. Nah, kayak berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita harus ingat materi di video saya sebelumnya tentang sifat limit fungsi trigonometri, bahwa
limit X mendekati 0 untuk fungsi X per sin X, atau sama saja dengan limit X mendekati 0 untuk fungsi sin X per X, itu nilainya sama dengan 1. Berlaku juga untuk tangan, limit X mendekati 0 untuk fungsi X per tangan X, itu sama saja dengan limit X mendekati 0 untuk fungsi tangan X per X, nilainya juga sama dengan 1. Maka ini kan sudah sama ya, limit X mendekati 0. Maka kita bisa ganti sin X per X nya dengan 1. Sin X per X nya yang ini juga kita ganti dengan 1. Sin X per X nya ini juga kita ganti dengan 1. Untuk sin X per tangan X nya kita pakai perkalian lagi, kita tambahkan sendiri dengan perkalian X per X. Sehingga kita bisa terapkan sifat limit fungsi trigonometri yang tadi, bahwa sin X per X sama dengan 1, X per tangan X juga sama dengan 1. Berarti jawabannya tinggal 1/3. Selesai. Jawabannya C. Gimana? Gampang bukan? Baik, berikutnya kita masuk soal yang ketiga. Bunyinya sebagai berikut ya. Nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi sin 7X per 3X minus tangan 2X sama dengan, oke, kita coba cek dulu pakai substitusi langsung. Ternyata nilainya juga 0/0 ya. X nya 0, maka sin 7 kali 0 atau sin 0 ya 0. 3 kali 0 0 dikurangi tangan 2 kali 0 0 yaitu tangan 0 ya 0, maka 0/0 ya, jelas ini ya. Oke, nilainya nilai tak tentu. Berikutnya, dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri maka diperoleh sebagai berikutnya. Nah, di sini saya kalikan pembilang dan penyebutnya masing-masing dengan bilangan 1/x. Sehingga kalau dikalikan dengan 1/x semuanya jadinya seperti ini ya. Limit X mendekati 0 sin 7X per X per 3 dikurangi tangan 2X per X. Semula 3X dibagi X tinggal 3. Yang ini tangan 2X dibagi X ya, jadi tangan 2X per X. Paham ya sampai sini ya. Nah, terus selanjutnya saya terangin ini. Ini pengembangan dari sifat limit fungsi trigonometri sebelumnya. Jika variabel X nya koefisiennya itu bukan 1 tapi angka selain 1, misalkan A, maka nilai limitnya sama dengan A itu sendiri, yaitu koefisien dari variabel X. Kenapa? Coba kita buktikan di sini ya. Limit X mendekati 0 dari bentuk fungsi sin 7X per X. Kalau kita pakai sifat ini berarti jawabannya nanti 7. Dari mana 7? Nah, dari sini saya kalikan dengan 7/7. Nah, sehingga limit X mendekati 0 fungsinya berubah menjadi sin 7X per 7X dikali 7. Andaikan U sama dengan 7X, untuk X mendekati 0, U juga mendekati 0. Sehingga bentuk limitnya bisa kita tulis sebagai berikut. Limit X mendekati 0 fungsinya menjadi sin U per U. Oh, ini bukan X ya, tapi sudah saya ubah menjadi U ya. Limit U mendekati 0 untuk fungsi sin U per U dikali 7. Nah, kan sudah sama, sin U per U ya 1. 1 kali 7 ya 7. Nah, itulah mengapa kalau limit X mendekati 0 untuk fungsi X per sin koefisien X nya bukan 1, maka hasilnya ya koefisien atau nilai A nya itu sendiri. Dari sini kita lanjutkan ya, berarti langsung aja limit X mendekati 0 sin 7X per X itu 7 per 3 tetap 3 karena konstanta dikurangi tangan 2X per X, itu langsung kita ambil nilainya 2. 7 dibagi 3 kurangi 2 kan 1. Jawabannya 7. Jawabannya. Gimana? Paham? Gampang ya? Baik, berikutnya kita masuk soal yang keempat. Bunyinya sebagai berikut. Nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi X dikali tangan 3X per 1 dikurangi cos kuadrat 2X sama dengan
Dengan cara substitusi langsung kita dapatkan hasilnya itu 0 per 0. Kenapa? Karena x-nya kan 0. Maka yang jelas pembilangnya sudah pasti 0 ya. Ada 0 di sini. 0 kali tang 3 x 0 pasti. Yang penyebut 1 dikurangi cos kuadrat dari 2x, karena x-nya 0 maka cos 2x sama saja dengan cos 0. Cos 0 nilainya 1 dikuadratkan juga 1. Maka 1 dikurangi 1 itu 0. Maka dari sini pasti ya pembilangnya 0, penyebutnya 0 per 0. Maka nggak bisa ini karena memenuhi sifat nilai tak tentu. Dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri maka diperoleh, kita ubah bentuk trigonometrinya. Yang saya rubah di sini adalah nilai penyebutnya. Yang pembilangnya tetap ya, x tang 3x tetap. Yang penyebutnya dari 1 min cos kuadrat 2x saya rubah menjadi sin kuadrat 2x. Kita gunakan sifat persamaan trigonometri yang bunyinya sin kuadrat a ditambah cos kuadrat a sama dengan 1. Kalau cos kuadrat a nya kita pindah ruas sehingga sin kuadrat a sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat a. Yang jadi a di sini itu 2x-nya ini. Jadi 1 min cos kuadrat a saya rubah menjadi sin kuadrat a. Oke. Paham ya? Selanjutnya karena ini limit x mendekati 0 dan fungsinya juga fungsi sin sama tang, langsung saja kita pakai cara cepat. Apa cara cepat itu? Yaitu kita ambil koefisien dari x-nya saja. 1 kita ambil 1 di sini. Terus 3x koefisiennya kan 3, kita ambil 3 di sini. Per sin kuadrat 2x, koefisien x-nya 2 karena kuadrat ya berarti 2 kuadrat. Itu cara cepatnya. 1 kali 3 dibagi 2 kuadrat atau sama dengan 3/4. Jawabannya E. Gampang ya, paham? Alhamdulillah. Baik, soal berikutnya yaitu soal nomor 5, bunyinya sebagai berikut. Nilai limit x mendekati 0 untuk fungsi sin 4x ditambah sin 6x per sin 2x sama dengan, kita tetap harus cek pakai cara substitusi langsung terlebih dahulu dan ternyata jawabannya 0 ya. X-nya 0 maka sin 0 ditambah sin 0. 0 tambah 0 0 dibagi sin 0 0 0 per 0. Maka masuk nilai tak tentu. Kita rubah bentuk fungsi trigonometrinya. Saya membalik ya. Sin 6x nya saya taruh depan, 4x nya saya taruh belakang. Hanya itu saja pertama, sin 6x plus sin 4x per sin 2x. Selanjutnya kita ingat persamaan trigonometri yang penjumlahan dua sinus ya, sin A ditambah sin B. Bisa kita rubah menjadi 2 kali sin A plus B bagi 2 dikali cos A min B bagi 2. Kita terapkan di sini, A nya itu 6x ya, dan B-nya itu 4x, sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut. 2 sin A plus B, 6x tambah 4x, 10x dibagi 2 jadi 5x ini. Terus A dikurangi B, 6x dikurangi 4x kan 2x dibagi 2 tinggal x. Nah, kita tulis di sini. Maka pembilangnya berubah menjadi 2 sin 5x kali cos x per sin 2x, yang menyebut tidak saya rubah. Selanjutnya kita rapikan saja menjadi bentuknya sin 5x per sin 2x dikali 2 cos x. Selanjutnya lagi kita bagi 2 limitnya, ini boleh ya. Limit x mendekati 0 sin 5x per sin 2x 1 dikali limit x mendekati 0 2 kali cos x, ini yang fungsi limit yang kedua. Boleh seperti itu. Terus karena ini limit x mendekati 0, fungsinya juga fungsi sin, sama seperti di soal sebelumnya kita pakai cara cepat. Nilainya nanti kita ambil koefisiennya saja yaitu 5/2 dikali limit x mendekati 0 dari fungsi 2 cos x. X-nya kan 0, cos 0 itu 1, 2 kali 1 2. Jadi ya 5/2 dikali 2, jawabannya 5. Soal nomor 5 jawabannya 5. Gampang bukan? Paham? Alhamdulillah. Baik, kita masuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 6 ya. Bunyinya sebagai berikut, ini cukup menarik ini. Nilai limit x mendekati pi per 2 untuk fungsi pi dikurangi 2x dikali tangan x sama dengan, tetap kita pakai cara substitusi langsung terlebih dahulu ya.
Jawabannya 0 dikali tak hingga. Ini juga merupakan bentuk tak tentu. Dari mana 0 dikali tak terhingga? Kita masukkan saja pi per 2 ke x nya. 2 dikali pi per 2 itu kan tinggal pi dikurangi pi 0 masuk sini. Terus tangan pi per 2. Pi per 2 itu sama saja dengan 90 derajat ya. 180 dibagi 2 90. Tangan 90 itu tak terhingga. 0 dikali tak terhingga itu termasuk bentuk tak tentu. Total itu ada 7 bentuk tak tentu. Nanti kita bahas di video saya selanjutnya ya. Karena ini merupakan bentuk tak tentu, kita pakai cara lain. Kita coba ubah bentuk fungsi trigonometrinya. Yang kita rubah bentuk pi min 2x. Ini kita faktorkan menjadi 2 dikali pi per 2 min x. Jadi pi min 2x nya sama-sama saya bagi 2, berarti kan tinggal pi per 2 dikurangi x. 2 nya saya taruh luar, atau gampangnya sama-sama saya kali 2 per 2. Nah, sehingga bentuknya menjadi 2 dikali pi per 2 min x gitu ya, faktoran. Ini kalau kita kalikan lagi SCTV, balik lagi bentuknya seperti semula, pi min 2x. Terus tangan x saya rubah menjadi sin x per cos x. Ya kalian paham kalau itu ya. Selanjutnya saya tinggal masukkan nilai. Yang pertama saya masukkan nilai x sama dengan pi per 2 nya atau sama dengan 90 nya. Sin 90 itu kan 1. Saya masukkan langsung 1 di sini. Boleh. Kok nggak semuanya dimasukkan? Nggak apa-apa, teknik ini jarang dipakai tapi sebenarnya boleh. Jadi ketika kita mau memasukkan nilai x nya nggak harus langsung serentak, tapi boleh satu-satu dulu. Nah, untuk tahap ini yang saya masukkan sin x nya dulu. X nya saya masukkan 90, sin 90 itu 1 itu ya. Jadi nilai 1 itu dari sin 90. Berikutnya sin pi per 2 min x. Dari mana ini? Ya dari cos x. Nah, kalian tentu tak paham ya sifat ini ya, bahwa cos x itu bisa ditulis menjadi sin 90 min x. Nah, sebaliknya sin x itu bisa ditulis menjadi cos 90 min x. Ini cukup banyak materi trigonometri yang dipakai di bab limit fungsi trigonometri ini. Karena 90 bisa ditulis menjadi pi per 2, maka saya rubah cos x menjadi sin pi per 2 min x. Itu. Selanjutnya tinggal dirapikan saja menjadi kita pakai teknik substitusi ya. Kita misalkan di sini U itu sebagai pi per 2 min x. Sehingga kalau x nya itu mendekati pi per 2, maka U nya mendekati, kalau kita masukkan x nya pi per 2 berarti kan pi per 2 min pi per 2 0, maka U nya mendekati 0. Nah, gitu. Kita pakai substitusi, kita substitusikan nilai pi per 2 min x dengan U, sehingga limitnya berubah menjadi limit U mendekati 0. Untuk fungsinya 2 dikali U ya, pi per 2 min x ini kita rubah menjadi U per sin pi per 2 min x ini kita rubah menjadi sin U gitu. Sehingga untuk limit U mendekati 0, U per sin U itu kan sama dengan 1, maka bisa kita tulis sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 2. Jawabannya B. Gimana? Mudah bukan ternyata? Gimana? Paham semua yang saya berikan tadi, yang saya jelaskan tadi? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Oke. Cukup sampai di sini video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video-video saya agar kalian terus update materi-materi yang saya berikan di channel ini.
Bisa Matematika bersama Bisa Matematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.